makna yang kedua. Asyukmu su'ul khuluq. Makna yang kedua adalah menganggap sial, Pak. Menganggap sial. Asyukmu kita artikan menganggap sial. Menganggap sial itu adalah akhlak yang tercela. Orang zaman jahiliyah dulu, Pak. Apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya, dan juga banyak ulama-ulama yang menceritakan kebiasaannya orang Arab zaman jahiliyah. Ketika kalau mereka itu mau pergi dagang atau apa, ya, mereka mendatangi burung, Pak. Burung lagi di mana gitu didatangi, terus dihalau. Shh. Kalau burung itu terbangnya ke kanan, mereka mengatakan mereka akan jadi berangkat dan mereka meyakini perdagangannya atau perjalanannya nanti akan menguntungkan. Tapi kalau burungnya itu nanti terbangnya ke arah kiri, mereka pesimis. Wah, nggak jadi. Pokoknya kalau saya lanjut, nanti saya akan celaka, nanti tidak untung, malah rugi dan sebagainya. Akhirnya dia nggak jadi. Itu dinamakan tatoyur. Dan ternyata mereka itu tidak menggunakan burung, Pak. Tidak hanya menggunakan burung saja, yang lain-lain juga begitu. Anak panah beberapa begitu, yang satu dikasih tanda pergi, yang satu dikasih tanda nggak jadi pergi, yang satu dikasih tanda zong, nggak ada tandanya, artinya ngulang gitu, terus dikocok-kocok, nanti yang keluar mana? Yang keluar berangkat. Kalau keluar nggak berangkat. Kalau yang keluar itu kosong, suruh ngulang lagi, dia kocok lagi, ngulang lagi. Dan mereka menggunakan seperti itu banyak, Pak. Dan kalau kita di Indonesia, kalau hitungan kejawen itu kan dinamakan nogodino, Pak. Podo itu namanya itu. Dan itu adalah su'ul khuluq, akhlak yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di hitungan Jawa, Pak, itu nogodino. Ada orang cewek sama cowok mau nikah, datang kepada orang pinter, katanya begitu. Pinter ngitung dia. Ditanya, Mas, kamu lahirnya kapan? Lahirnya dari ini, pasarannya ini, tanggalnya ini, dihitung. Calonmu mana? Ini. Namamu siapa? Lahirmu tanggal berapa? Pasarannya apa? Dihitung. Wah, susah, Mas. Sebaiknya jangan nikah. Cari pasangan lain. Kamu itu keluarnya 13, calonmu keluarnya 11, podo ganjile ra cocok. Nah, itu namanya tatoyur, ya, yaitu menganggap sial. Nah, itu su'ul khuluq, itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mendahului takdir. Dan Allah itu maha pengasih lagi penyayang. Sayangnya Allah lebih banyak daripada murkanya. Kenapa dia belum sudah pesimis? Dia sudah menganggap, oh nanti kesial, nanti dapat bahaya, nanti dapat ini. Dari mana dia? Dan itu sebab-sebab seperti itu bukan sebab syar'i, nggak ada hubungannya sama sekali. Apa hubungannya? Burung terbang ke kiri, hubungannya dengan kegagalan, tidak dapat untung, kesialan, apa hubungannya? Kalau kita juga begitu, Pak, jalan-jalan ada ular lewat di hadapan kita, pulang pergi, itu kurang ajar, Pak. Itu su'ul khuluq, kurang ajar, akhlak yang tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya kecelakaan dengan ulo? Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan banyak sekali, ya, banyak sekali. Contoh, ini bulan Suro, Pak, ya. Bulan Suro atau bulan apa? Kalau di pesisir lor, Pak, itu mereka meyakini kalau walimahan, hajatan, nikahan, sunatan kalau dilakukan di bulan Apit, Apit itu Dzulqa'dah, Pak, nggih. Wah, itu nanti nasibnya orang itu akan kecepit, katanya, Pak. Apit. Jangan nikah di bulan itu, jangan sunat di bulan itu, nanti hasilnya tidak bagus, nasibnya nggak bagus, kecepit, katanya. Nggak tahu di sini, Pak, apa Suro, Pak, katanya, ya. Ada nggak orang nikah di bulan Suro, Pak?
Nggak ada ya, katanya ada keyakinan-keyakinan itu. Dan ini su'ul khuluq, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. As-su'mu su'ul khuluq. Menganggap sial ini itu adalah su'ul khuluq, akhlak yang tercela, kurang ajar, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinyatakan oleh Imam Nawawi, Pak, dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan begini, wattiyaratu fiha su'udun wa tuqi'ul bala wa tawaqqu'ul bala. Nganggap sial itu adalah su'udon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal su'udon kepada Allah itu haram hukumnya. Su'udon sama sesama manusia aja haram kok, Pak. Sesama kita su'udon kan haram. Su'udon kepada sesama kita itu sama dengan menuduh. Tapi tidak dengan lisan, dengan hati. Menuduh dengan lisan dosanya lebih besar. Wong menuduh dengan hati aja juga besar dosanya, yaitu su'udon. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Sebagian prasangka itu dosa. Sebagian prasangka yang mana? Yaitu prasangka yang jelek, suudzon kepada sesama saja itu dosa. Apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita, memberi makan kita, memberi keselamatan kita, memberi rizki sama kita, memberi kesempatan untuk hidup di dunianya. Kok disuudoni kan kurang ajar, Pak. Makanya menganggap sial itu, hadis tersebut mengatakan menganggap sial itu tidak sopan kepada Allah. Imam Nawawi menambahkan menganggap sial itu adalah suudzon kepada Allah, jelas dosa besar. Wa tawaqqu'ul bala. Apa itu tawaqqu'ul bala? Tawaqqu'ul bala adalah istilahnya mengira, menyangka nanti mendapatkan musibah atau mendapatkan halangan. Jadi Imam Nawawi mengatakan menganggap sial itu adalah suudzon kepada Allah dan mengharapkan tawaqqu'u al-bala, mengharapkan musibah. Padha karo ngarep-ngarep kena musibah, gitu aja. Itu adalah as-su'm, yaitu menganggap sial. Lah kalau gini kan ada yang bilang, tapi memang kadang-kadang itu ngepasi katanya. Ya Pak ya, kadang-kadang itu ngepasi gitu. Ketika ada orang nabrak kucing, Pak ya, nabrak kucing, terus dibiarkan, dia celaka. Wah kan bener kan gitu, terbukti. Nah itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Pak, dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, wa dzalika idza taqada anna alladhi yushahiduhu min halit tayri mujiban ma dhannahu wa lam yudif at-tadbira ila Allah ta'ala. Fa amma in alima anna Allah huwal mudabbir walakinahu asfaqa minas syarri li anna at-tajariba qadat bi anna sautan min aswatiha ma'luman aw halan min ahwaliha ma'lumatan yartifuha makruhun fa in wattana nafsahu ala dzalika asaa. Jika kadang-kadang itu sesuai dengan itu, Pak, dengan kebiasaan, wis dititeni ana kupu dititeni nek ana kupu iki engko ana tamu. Dititeni pokoke nek wong mengadakan acara waliman apa sunatan kok di bulan Suro, kalau daerah kidul, daerah lor iku bulan Apit. Tak titeni. Ancen tenan wonge kecepit-kecepit. Gitu. Gimana Pak itu ya? Itu boleh atau tidak niteni ilmu titen seperti itu? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, jika dia mengetahui seperti itu terjadi berdasarkan tajarib atau titen, dititeni kok memang betul-betul terjadi.
Kemudian dia tetap meyakini bahwa tempat itulah yang menyebabkan mudarat, menyebabkan musibah, atau waktu itulah yang menyebabkan musibah, atau kejadian itulah yang tetap yang menyebabkan musibah. Kalau dia tetap meyakini seperti itu, asa'a, tetap dosa. Meskipun dia meyakini bahwa yang memberikan musibah, memberikan mudarat itu Allah. Gitu Pak ya. Jadi meskipun dia, aku ki tetap Mas yakin nek yang memberi musibah itu Allah, yakin. Ning tak titeni, nek bar nabrak kucing kok ora dikafani, ora dikubur, iku ancen nanti akan mendapatkan musibah. Iku tak titeni gitu. Tetap salah Pak seperti itu. Tetap salah. Meskipun dia meyakini bahwa yang memberi mudarat adalah Allah, tapi dia meyakini tak titen. Ini berdasarkan titen saya. Berarti memang kalau nabrak kucing itu kalau tidak dikafani gini akan mendapatkan musibah. Itu tak titeni. Saya tetap menganggap kok yang memberi musibah itu Allah. Asa'a, tetap salah, tetap keliru. Kenapa tetap salah, tetap keliru? Apa hubungannya nabrak kucing kalau dengan mendapatkan musibah? Apa enggak ada hubungannya? Wong nabrak kucing kalau kita enggak sengaja kira dosa. Masa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah karena kita melakukan sesuatu sing ra dosa. Jangankan mateni kucing, Pak, nyun sewu. Mateni wong kalau enggak sengaja iki ra dosa di akhirat besok. Mungkin ya Pak ya, mungkin bukan dikafani kucingnya itu, disingkirkan dari jalan biar jalan yang enggak kotor, mungkin gitu Pak ya. Atau ditanam biar tidak bau, mengganggu orang jalan kaki kotor lah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau ada keyakinan seperti itu, tetap meskipun dia tetap meyakini yang menurunkan mudarat ini Allah, yang menurunkan musibah kepadaku ini Allah, ning ini karena memang wis biasa gitu, tetap salah, tetap tidak boleh. Apalagi zaman sekarang Pak ya, wis angel kandanane saudara-saudara kita ini kon sadar ya angel. Ari-ari Pak, ari-ari itu sekian hari itu setelah kelahiran, nanti kalau anak lanang po wedok dikubur di sebelah kanan po kiri rumah terus dikasih lampu. Ini nggo apa gitu loh. Apa hubungannya itu apa? Kalau hubungannya biar hidupnya terang itu mbok dikasih pulpen sisan. Dikasih laptop sisan kula pinter laptop. Masya Allah. Apa hubungannya Pak? Itu termasuk, itu enggak boleh itu. Karena enggak ada hubungan sama sekali antara lampu di tempat kubur, di kuburnya hari-hari dengan masa depan ini enggak ada hubungannya sama sekali. Itu yang dilarang oleh agama, dan ini merupakan makna yang kedua dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.